Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Rapat Komunikasi Bisnis. Untuk kelompok 9 terdiri dari saya, yaitu Triadi Septiana Nugra, Sarul Anam, Jejen, Mutiasa Fitri, Andri Susanto, dan Ambrosius Baur. Kami dari kampus Universitas Dian Nusantara dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen Ibu Dr. Yanti Herawati Purnama, SPD, MSI. Stopin kan? Oh, bentar. Baiklah, di sini saya akan langsung aja menjelaskan apa itu komunikasi rapat bisnis. Mana ini kok nggak bisa? Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Dalam hal pengertian komunikasi bisnis memiliki arti bahwa telah terjadi pertukaran suatu informasi, gagasan, ide maupun pendapat, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan bisnis yang telah diterapkan sebelumnya. Ada juga di sini pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pemimpin atau stafnya. Nah, di sini sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan. Misalnya sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat, dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan, laba atau profit. Stopin. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang para ilmuwan seperti Vel, Klopp, and Card. Dia menjelaskan tentang menjadi target pencapaian dari suatu komunikasi bisnis itu adalah proses komunikasi tercapai. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli lainnya seperti William Albig, Rosenblatt, dan Joko Purwanto, komunikasi bisnis ini dapat dilakukan secara personal maupun non-personal melalui suatu lambang, simbol, atau sinyal agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Itu menurut dari beberapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan rapat dibagi menjadi. Di sini rapat itu dibagi menjadi dua. Ada rapat bisnis dan rapat non bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan rapat bisnis dulu. Rapat bisnis ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu orientasi adalah bisnis, umumnya bersifat resmi atau non-verbal. Sedangkan rapat non bisnis itu dia bertujuannya berfokus pada kegiatan tujuan non bisnis, dan satu lagi dari sisi formalitas bersifat formal dan non formal. Nah, dari tujuan ini kita terbagi menjadi ada beberapa tujuannya. Yang pertama, berbagi informasi, penjajakan atau ide gagasan, evaluasi ide atau gagasan, pengambilan keputusan, membuat dokumen, dan memotivasi peserta. Baiklah, mungkin penjelasan dari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Ambrosius Baur dengan NIM 111201057. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya Triadi Septiana Nugra. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis rapat. Jadi jenis-jenis rapat terdiri dari 5 bagian. Jadi yang pertama ada pengarahan atau briefing, dan yang kedua rapat konsultasi, dan yang ketiga rapat komite, yang keempat rapat dewan, dan yang terakhir yaitu negosiasi. Jadi yang pertama itu pengarahan briefing. Briefing atau disebut rapat pengarahan karena pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi pada karyawan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu, dan atau dimaksudkan untuk mengingatkan para karyawan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan perusahaan ke depan.
Terus yang kedua, rapat konsultasi. Rapat ini disebut juga rapat berbagai informasi kepada pihak lain yang dimaksud untuk membantu peserta dan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Yang ketiga, rapat komite. Rapat komite ini merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan suara terbanyak. Oke. Terus yang keempat, di sini ada rapat dewan. Rapat dewan ini merupakan pertemuan yang terdiri atas sekelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsekuensi bersama. Di antara mereka, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara konsekuensi dan menghindari pengambilan keputusan melalui voting. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, di sini jenis-jenisnya yaitu negosiasi. Pada dasarnya dalam proses negosiasi ini terdapat sekelompok orang yang memiliki kepentingan, maksud dan tujuannya berbeda-beda. Melalui proses negosiasi diharapkan dapat diperoleh kesempatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang rapat dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Jadi jenis yang pertama yaitu rapat informasional, terus yang kedua rapat motivasional, dan yang ketiga rapat partisipatif. Rapat informasional ya bisa disebut suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tertentu kepada peserta rapat bisnis. Terus yang kedua rapat motivasional. Rapat motivasional itu suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, rapat partisipatif. Rapat ini merupakan suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Terima kasih kepada mas-mas yang sudah menjelaskan di atas. Jadi, perkenalkan, nama saya Sarpla Anam. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan rapat bisnis. Perencanaan rapat bisnis diperlukan untuk mencapai rapat bisnis yang efektif. Tanggal, tempat, waktu, mulai, dan waktu selesai. Rumusan tujuan atau maksud rapat, siapa saja yang hadir, topik yang dibahas, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas dalam rapat. Pelaksanaan rapat bisnis, kesiapan panitia penyelenggara dalam menyiapkan segala hal, kesiapan narasumber dalam menyiapkan materi yang akan disampaikan, kehadiran dan keaktifan peserta dalam mengikuti rapat bisnis. Panitia penyelenggara bertugas menyiapkan ruangan dekorasi dan sound system. Semua panitia siap melakukan tugasnya dan hadir lebih awal. Melakukan registrasi peserta, penyambutan peserta dengan ramah, sopan, dan santun. Pembawa acara, rapat bisnis yang sudah disiapkan, semua fasilitas, meja, kursi, laptop, LCD projector, flip card, konsumsi, tersedia cukup dan dalam kondisi yang siap digunakan dengan baik. Moderator, siap memandu rapat bisnis, siap bertugas notulen yang cekatan dan terampil, siapkan dokumentasi, audiovisual, dokumentasi hasil rapat bisnis. Narasumber, hadir lebih awal, perkenalan identitas diri, siap melakukan presentasi, memanfaatkan media audiovisual, terbuka atas masukan dan kritik dari peserta, berpenampilan menarik dan menyenangkan. Peserta, partisipan. Peserta hadir tepat waktu dan melakukan registrasi peserta, berpakaian rapi dan sopan, memakai kartu identitas peserta, membawa kelengkapan bahan-bahan untuk rapat.
menjadi peserta yang aktif dan inisiatif, menjaga kelancaran, ketenangan, dan ketertiban, respect, menghargai peserta lain, bertanya sesuai dengan topik, dan mengikuti kegiatan sesuai dengan agenda yang telah disepakati. Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi tempat duduk untuk penyelenggara rapat bisnis. Yang pertama, gaya persegi 4, boardroom style, digunakan untuk jumlah peserta yang relatif terbatas, lebih sesuai untuk rapat bisnis yang fokus pada pemecahan masalah tertentu. Bentuk huruf U digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Narasumber lebih mudah melakukan pendekatan dengan setiap peserta. Yang ketiga, gaya ruang kelas, classroom style, digunakan untuk jumlah peserta rapat bisnis yang mencapai ratusan. Kelemahannya, gerak narasumber terbatas dan tidak dapat berkomunikasi dengan peserta karena terhalang oleh kursi. Yang keempat, gaya melingkar, circular style, memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif sedikit. Disampaikan oleh rekan-rekan di atas, hal yang paling utama dalam rapat atau pertemuan bisnis ini tentunya adalah komunikasi, karena komunikasi merupakan fondasi utama yang harus dijalankan oleh semua pihak, baik yang menyampaikan informasi ataupun yang menerima informasi. Nah, itu semua harus bersinergi, karena apa yang disampaikan itu menjadikan suatu tujuan, poin penting dalam rapat bisnis. Kemudian apa saja sih yang menjadi fungsi komunikasi bisnis? Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa yang merupakan fungsi komunikasi bisnis. Nah, apa itu fungsi informatif? Fungsi informatif adalah komunikasi bisnis memberikan informasi kepada pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Nah, informasi yang diberikan ini berupa lowongan kerja, ataupun penawaran produk, ataupun informasi lainnya yang dilakukan berupa melalui media seperti koran, iklan, televisi. Fungsi persuasif. Apa itu fungsi persuasif? Fungsi persuasif adalah fungsi yang dilakukan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pihak lain terhadap produk yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan. Persuasif biasanya dilakukan dalam pemasaran produk dan negosiasi. Kita meyakinkan pelanggan bahwa produk yang kita terangkan itu benar-benar produk yang sangat berguna bagi pelanggan tersebut. Nah, itulah fungsi persuasif. Fungsi persuasif. Dan yang ketiga ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi dilakukan untuk mengendalikan jalannya suatu perusahaan dan beberapa peraturan yang perlu diperhatikan, karena tanpa peraturan pada suatu perusahaan tentu akan terjadi kekacauan dalam perusahaan tersebut, di mana yang menjadi misi dan visi itu tidak akan terwujud karena tidak adanya fungsi regulasi. Maka fungsi regulasi ini sangatlah penting di dalam suatu perusahaan menjalankan bisnis. Kemudian yang keempat ada fungsi kolaboratif. Apa itu fungsi kolaboratif? Yaitu kerjasama yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang menerima dampak dan manfaat dari suatu tujuan bisnis itu. Kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai media telekomunikasi sehingga komunikasi bisnis dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan. Dan yang terakhir itu adalah ada fungsi integratif. Fungsi integratif dilakukan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Koordinasi dan komunikasi dilakukan secara utuh terpadu, sehingga antara struktur paling atas hingga bawah dan bawah sebaliknya ke atas itu dapat dilakukan berjalan dengan baik terkait koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh satu sama lain. Jadi, untuk kesimpulannya yaitu hasil kesepakatan rapat bisnis hendaknya didokumentasikan. Semua dokumentasi perlu ditinjau ulang. Setelah rapat bisnis selesai, tim pengurus melakukan kompilasi semua bahan, termasuk audio visual. Kemudian, pihak-pihak yang bertanggung jawab membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan ke pimpinan perusahaan untuk menjadi dokumen penting yang harus ditindaklanjuti di kemudian hari. Rapat bisnis merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor,
untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis berorientasi pada bisnis dan bertujuan untuk mencapai beberapa target yang diinginkan. Rapat bisnis sendiri terbagi menjadi beberapa jenis seperti pengarahan, rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, negosiasi, rapat informasional, rapat motivasional, dan rapat partisipasi. Dalam rapat bisnis perlu mempersiapkan perencanaan secara matang dan persiapan pelaksanaan semaksimal mungkin. Rapat bisnis juga memiliki gaya susunan tempat duduk, meliputi gaya persegi 4, bentuk huruf U, gaya ruang kelas, gaya melingkar, gaya chevron, gaya modifikasi, gaya setengah melingkar, dan gaya kelompok. Cukup. Perkenalkan, nama saya Andri Susanto dengan nomor induk mahasiswa 111-2010-58. Di sini saya akan memberikan sebuah saran dalam pertemuan rapat bisnis. Dalam rapat bisnis perlu mempersiapkan perencanaan secara matang dan persiapan pelaksanaan semaksimal mungkin. Karena rapat bisnis berorientasi pada bisnis dan bertujuan untuk mencapai beberapa target yang diinginkan. Untuk membuat rapat yang berhasil, kita harus merancang rapat yang akan diadakan. Keberhasilan suatu rapat sangat dipengaruhi oleh persiapannya. Persiapan yang baik akan membuat rapat menjadi efektif dan anggota rapat juga tidak jenuh. Sebaliknya, rapat yang tidak dipersiapkan akan membuat peserta rapat menjadi jenuh dan rapat menjadi tidak produktif. Persiapan yang matang menyebabkan rapat berlangsung secara cepat. Sebaliknya, tidak adanya persiapan membuat rapat menjadi lama dan tidak terkendali. Beberapa persiapan yang harus dilakukan adalah: yang pertama itu tujuan rapat. Rapat harus membuat tujuan yang jelas. Ini yang akan memberikan arahan bagi peserta rapat. Yang kedua, ada agenda rapat. Agenda rapat juga harus jelas supaya setiap peserta rapat mempunyai kesiapan secara pengetahuan dan mental. Yang ketiga, persiapkan kemungkinan pemikiran yang akan terjadi. Jika rapat akan membahas suatu solusi dari masalah tertentu, pemimpin rapat harus mempunyai gambaran-gambaran dari kemungkinan solusi yang ada. Salah satu hal yang membuat rapat membosankan adalah adanya diskusi yang tidak ada ujung pangkal karena pemimpin rapat tidak mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan dengan baik. Semakin baik persiapan rapat, maka rapat akan semakin efektif. Yang selanjutnya, tentukan hal-hal apa yang akan disampaikan kepada peserta rapat sebelum dimulai. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipelajari dahulu sebelum rapat. Sebelum datang ke rapat, mungkin peserta rapat harus mempelajari suatu spesifikasi produk baru sebelum datang ke rapat mengenai produk baru yang akan dipresentasikan. Yang terakhir, tentukan siapa pesertanya dan waktu yang cepat. Perhatikan waktu yang tepat supaya sebagian peserta dapat hadir. Sedapat mungkin hindari reschedule rapat karena akan menurunkan citra rapat. Ada baiknya melihat dari jadwal perencanaan waktu dari masing-masing peserta rapat. Mungkin penjelasan dari kami kelompok 9 cukup ini saja. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan penjelasan kurang memuaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.